Pakai fitur Raisen boleh angkat tangan gitu. Yang baru pertama kali saja, baru pertama kali ikut. Oh, banyak juga ya. Masya Allah. Ini kita juga live di YouTube. Bagi Bapak Ibu, kemarin sempat ada yang curhat juga ya. Di Zoom ini makan kuota banyak bang, makanya pindah ke YouTube. Ahlan, silakan. Yang sudah hadir dari mana aja coba? Contoh nama strip domisilinya, Alvin Pontianak gitu. Mbak Hana dari Medan. Masya Allah, Dr. Haris dari Jerman. Kaltim, Malang. Masya Allah, luar biasa. Banyak. Garut, Tangerang, Sulawesi. Yang baru pertama kali ikut, apa boleh share dong apa harapannya, apa hope-nya? Kenapa sih kok mau ikut kajian hijrah bersama UAS? Apa yang diinginkan? Pengen dapat apa gitu? Boleh di-share di kolom chat, meningkatkan keimanan. Insya Allah. Menambah ilmu. Dapat barokahnya, Insya Allah. Pengen dapat ilmu. Pengen jadi manusia yang bermanfaat, mendekatkan diri kepada Allah. Baik, Insya Allah. Kurang lebih beberapa menit lagi kita akan simak bersama-sama kajian pada malam hari ini tentang toleransi dalam Islam. Kita sebagai Muslim tentu hidup bersosialisasi, tentu tidak akan terlepas dari interaksi dengan manusia, baik itu dengan sesama Muslim atau di luar non-Muslim, dan kita punya punya adab-adab dalam menjalankan itu semua. Apa kiranya adab-adab tersebut, akhlak, batasan-batasan, mana yang boleh, mana yang enggak, soal kita akan bahas malam hari ini di kajian dengan tajuk toleransi beragama dalam Islam gitu. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya akan kelilingkan canceling infak digitalnya, canceling infak digital. Di Bapak Ibu yang mau berinfak bisa langsung klik dukung.sidak.id/UAS ya. Saya tautkan linknya di komentar. Bapak Ibu bisa langsung klik. Bagi yang ingin ikut kontribusi. Nah, untuk apa Bang infaknya? Insya Allah ini kami alokasikan infaknya untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra yang lokasinya di Rimbo Panjang, Riau. Bapak Ibu nanti yang berinfak, insya Allah akan dialokasikan dalam pembangunan, baik itu asrama, rumah guru, masjid di kawasan tersebut, dan gedung-gedung bermanfaat lainnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi, langsung saja klik linknya. Di situ insya Allah detail kami sampaikan informasi tentang pembangunan pondok tersebut. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang ingin kontribusi langsung klik donasi sekarang. Ini alhamdulillah dari kebutuhan 2 miliar sudah terkumpul lebih ya, tapi kita masih butuh untuk kebutuhan yang lain. Jadi kami terus membuka donasi ini dan Bapak Ibu bisa memberikan sedekah ini, menyatakan sedekah ini kepada orang tua. Langsung saja klik linknya donasi sekarang. Baik, sama-sama kita mulai Bapak Ibu dengan sama-sama melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil.
kita sama-sama berniat ikut kajian pada malam hari ini dalam rangka menghilangkan kebodohan diri kita. Kemudian kita juga berniat suatu hari nanti kita ingin menghilangkan kebodohan orang lain, maka ilmu-ilmu yang didapat pastikan Bapak Ibu punya catatan begitu. Jangan percaya sama kepala karena kita mudah lupa. Ikat dengan pena. Paling minimal Bapak Ibu punya note begitu. Punya note, kalaupun nggak punya tulisan bisa pakai HP. Apa-apa yang disampaikan itu dicatat. Supaya kita bisa menyampaikan kembali. Kemudian Bapak Ibu kalau bisa jangan nyambil-nyambil begitu. Jangan nyambil-nyambil, kita fokus dengarkan kajian. Karena ilmunya sudah dihadirkan di depan mata kita. Kita nggak harus pergi sebagaimana ulama jauh, harus menempuh ribuan kilometer untuk datang ke guru. Ini gurunya yang hadir ke rumah Bapak Ibu semuanya lewat layar kaca. Nah, insya Allah mudah-mudahan sesuai kita diberikan Allah kemudahan untuk memahami apa yang disampaikan nanti oleh guru kita. Jadi pastikan Bapak Ibu serius dalam menyimak. Cek, Ustadz, apakah sudah masuk Bang Ilham? Ya, kemungkinan masih sholat Isya ya. Jadi tadi kabari masih sholat Isya. Baik Bapak Ibu, untuk program wakaf ini, sodakoh ini terus kami buka. Targetnya nanti di 2024 mudah-mudahan bangunannya sudah selesai ya. Alhamdulillah sudah 4 lantai. Saya ingin membagikan progres terbaru lewat video yang bisa Bapak Ibu saksikan di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Ini Selasa sore menjelang azan maghrib, sempat sebentar melihat progres terakhir penyelesaian asrama Ma'had Az-Zahra li Tahfizil Quran. 4 lantai. Lantai bawah itu dalam sudah mulai lantai, dinding dalam sudah mulai cat. Lantai 2, lantai 3, lantai 4 mulai dak atap atas. Insya Allah kita sama berharap mudah-mudahan pembangunan asrama 36 kamar ini selesai dan bisa menerima santri baru tahun 2024. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, raih pahala jariah dengan ikut kontribusi berwakaf atas nama orang tua di program Wakaf Anak Soleh ini. Bapak Ibu bisa langsung klik linknya di kolom chat yang saya tautkan, yang saya kirim tuh. Silakan diklik. Sambil kita nunggu Ustadz Abdul Somad masuk ke ruang Zoom ya, soalnya sebentar lagi. Yang sudah katakan don, bisa mulai dari nominal 10.000 Bapak Ibu. Nominal 10.000. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu ikut kontribusi, ini ada donatur-donatur yang namanya akan langsung tercatat nih, Masya Allah. Ibu Imas Rismayanti 10.000. Bisa juga sampaikan doa-doanya. Ini 1 menit yang lalu. Ibu Dian, Ibu Dewi, hamba Allah. Baik, gitu ya. Berdonasi sesuai dengan kemampuan kita. Dan ini juga ada fitur menjadi jembatan kebaikan. Alhamdulillah, saya karena menjadi fasilitator bagi Bapak Ibu semuanya, ini alhamdulillah berhasil mengajak 2.000-an, 2.600, berhasil mengumpulkan 400-an juta. Bapak Ibu bisa dapat amal soleh juga di sini, ya, langsung menjadi jembatan kebaikan dengan cara jadi fundraiser. Jadi fundraiser, ikut membantu pembangunan dengan share linknya, share informasinya. Nah, Bapak Ibu bisa share ke grup-grup WhatsApp, grup-grup komplek gitu, grup-grup teman-teman SD, keluarga, ajak orang tua, ajak semuanya. Mudah-mudahan nanti jadi amal jariah.
Dan kita juga punya platform Bapak Ibu. Alhamdulillah, Don, keren. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Semoga apa yang sudah diinfakkan ini Allah ganjar dengan pahala terbaik, dan semoga harta yang tersisa Allah berkahi, Allah lipat gandakan makin banyak. Dan semoga dengan wasilah bersedekah ini Allah hapuskan dosa-dosa di masa lalu. Amin Allahumma amin. Bagi yang top up saldo nggak bisa hubungin admin. Belum masuk akun bisa hubungin admin ya. Hubungin admin. Nanti bisa dibantu. Sepertinya kadang ada kendala. Jadi ada fitur donasi rutin, Bapak Ibu bisa langsung saja klik di situ, donasi rutin. Contoh ya. Donasi rutin. Ini sinyalnya agak jelek. Nah, jadi di sini ada fitur namanya donasi rutin. Bapak Ibu nanti bisa sedekah tanpa harus transfer tiap hari. Bisa disetting langsung di sini. Nih, sedekah rutin. Dengan cara top up budget sedekahnya di sini. Mulai sedekah rutin. Alhamdulillah nih ada 589 orang yang sudah ikut sedekah rutin. Sedekahnya bisa setting 1000-an. Nih. Mulai dari Rp1.000. Rp1.000. Bapak Ibu bisa setting tiap hari Jumat, setiap minggu, atau setiap hari, atau setiap bulan. Misalnya kita ingin menerapkan, mengaplikasikan infak subuh, jadi setiap hari Bapak Ibu infaknya tiap jam 5, jumlah infaknya 1000. Nah, metode pembayarannya di sini pakai saku kebaikan. Ya, pakai saku kebaikan. Nah, sebelum ini nanti disetting, Bapak Ibu top up dulu di saku kebaikan. Di saku kebaikan di sini, di akun. Di halaman home, nanti ada akun di sini. Nah, Bapak Ibu nih, dompet kebaikan disidak tinggal Rp34, isi dompetnya. Sesuai dengan nominalnya. Nanti akan masuk di situ sehingga menjadi budget yang bisa sedekah setiap hari ataupun tiap pekan sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan nanti. Insya Allah caranya mudah, gampang. Insya Allah aman, datanya di privacy kita jaga begitu. Di platform yang lain kita juga punya YouTube Hijrah Bersama UAS. Bapak Ibu bisa subscribe ya untuk mendukung dakwah kita di sana. Bisa minta link yang buat donasi rutin. Sama linknya di sini. Ibu Maryam, linknya sama di dukung.sidak.id/UAS. Klik di sini. Ya, nanti kami bagikan. Klik, nanti Bapak Ibu pastikan login dulu. Login dengan email dan nomor HP biasanya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu top up dulu di akun kalau sudah login. Top up saku kebaikan, isi dompetnya di sini. Nah, di sini juga bisa milih nanti kampanye apa saja. Gerakan infak subuh dan lain-lain. Kami izin untuk hubungi Ustadz Abdul Somad terlebih dahulu ya. Sepertinya belum masuk. Bapak Ibu, alhamdulillah rekaman-rekaman kajian Hijrah Bersama UAS itu kita tampilkan di YouTube Hijrah Bersama UAS. Di Bapak Ibu yang pengen menyimak atau ketinggalan begitu, pengen menyimak ulang atau ketinggalan, bisa langsung saja ketik Hijrah Bersama UAS, nanti akan muncul channelnya Hijrah Bersama
UAS. Ini ada 13.000 subscriber. Hijrah bersama UAS. Ini ya tampilannya. Nah, Bapak Ibu bantu subscribe ya, supaya makin besar akunnya. Hijrah bersama UAS. Bapak Ibu bantu subscribe. Nah, linknya kami tautkan juga, bisa klik dan subscribe channel Hijrah bersama UAS. Ini kajian-kajian yang lalu kita tampilkan di sini. Bapak Ibu bisa nyimak ulang. Alhamdulillah, guru kita sudah bergabung bersama kita. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, kita niatkan materi pada malam hari ini, kajian malam hari ini, kita dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan diri kita, dan pastinya menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nyambil-nyambil, posisikan siap untuk belajar, siap untuk menerima ilmu, jangan tidur-tiduran, kalau bisa tegak, dan siapkan buku catatan. Baik, kepada guru kami, Ustadz Abdul Somad yang kami muliakan, insya Allah tema pada malam hari ini adalah tentang toleransi dalam beragama. Kepada yang kami muliakan, Ustadz Abdul Somad, kami persilahkan. Cek Ustadz, suaranya belum masuk Ustadz. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat Hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas toleransi dalam Islam. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, semua jamaah yang dalam program ini ikut mengikuti, mendengarkan, mudah-mudahan kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Toleransi itu maknanya 3. Yang pertama, menghargai. Yang kedua, menghormati. Yang ketiga, menerima perbedaan. Menghargai, menghormati, menerima perbedaan. Misal, Bang Alvin minum kopi. Saya minum teh. Bang Alvin tidak perlu mempermasalahkan teh saya. Saya juga tidak mempermasalahkan kopi Bang Alvin. Karena kita beda selera. Maka saya menghargai, silakan. Saya menghormati dan saya menerima perbedaan itu. Saya tidak memaksakan. Nah, ini dalam hal minuman. Dalam hal pakaian, Bang Alvin pakai jubah, saya pakai sarung. Ya, saya menghargai. Silakan pakai jubah, saya menghormati dan saya menerima perbedaan itu. Dalam hal makanan, sama-sama telur ayam. Tapi yang satu mata sapi, yang satu dadar. Ya, saya menghormati, saya menghargai, saya menerima perbedaan. Nah, pembahasan kita yang jauh lebih serius daripada sekedar makanan, pakaian, minuman. Apa dia? Tentang masalah keyakinan. Karena kita berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda selera, berbeda pakaian. Nah, ini sekarang tentang masalah keyakinan. Sekelompok orang menilai keyakinan umat Islam dari isu. Tidak benar. Kenapa? Karena isu dilakukan oleh seseorang. Kasuistik tidak bisa jadi hukum. Islam dinilai dari umat Islam yang melakukan secara keseluruhan. Juga belum tentu bisa diterima. Karena banyak perilaku umat Islam yang tidak sesuai ajaran Islam. Jadi kalau kita mau tahu masalah toleransi, kemana kita kembali?
Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, kembali kepada Al-Quran. Wa ilar Rasul, kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita kembali ke Quran. Buka surat Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau orang yang berbeda agama denganmu tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, balaslah dengan dua. Antabarruhum, berbuat baiklah kamu kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kamu kepada mereka. Lihat indahnya susunan Al-Quran. Kalau mereka tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu, balas dengan dua. Berbuat baik pada mereka, bersikap adil kepada mereka. Berbuat baik yang kita bahas dulu. Khair baik, hasan baik, jayyid baik, thayyib baik. Tapi kenapa dalam ayat untuk orang berbeda agama ini dipakai antabarruhum, barru. Barru laisal birra antuallu. Birra digunakan untuk Allah. Berbuat baik kepada Allah. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang. Allah ingin mengatakan, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, antabarruhum, kamu berbuat baik kepada tetanggamu, kawanmu, sahabatmu yang berbeda agama denganmu itu. Seperti kamu berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tuamu. Buat baik sama Allah, ya. Buat baik pada orang tua, ya. Begitu kamu berbuat baik pada orang tua, begitu jugalah perbuatanmu kepada tetanggamu yang tidak seagama denganmu. Bagaimana kalau orang tua, seorang non-muslim, mu'alaf, masuk Islam. Orang tua tidak Islam. Apakah putus silaturahim? Bisa buka surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau kedua orang tuamu memaksamu, ayahmu, ibumu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku. Orang tuamu tidak Islam. Lalu dipaksanya kamu melakukan perbuatan syirik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, jangan patuh. Jangan ikuti mereka, jangan taat pada mereka. Tapi ayat ini belum titik. Ada ujungnya. Bagaimana ujungnya? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan mereka berdua dengan baik. Diajaknya melakukan ritual? No. Diajaknya menggunakan simbol-simbol yang syirik kepada Allah? Tidak. Diajaknya melakukan perbuatan yang merusak akidah? Tidak. Tapi apakah putus silaturahim? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan mereka dengan baik. Inilah dasar toleransi dalam Islam. Makanya kalau kita baca sejarah, bisa mereka berdamai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di situ ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Bisa berdamai, bertetangga, berkawan, bersahabat. Apa sebab? Karena Al-Quran itu acuannya jelas. Selama mereka tidak memerangimu, mereka tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, silakan berteman, berkawan. Walaupun berbeda keyakinan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qulil haqqa min rabbik, katakan kebenaran dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau silakan beriman, wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau silakan kufur. Kita hanya disuruh menyampaikan. Innama anta munzir, engkau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa menguasai mereka.
Begitulah acuan dari Al-Quran bagaimana kita untuk berinteraksi sosial bersama dengan orang-orang yang berbeda. Nasrani dari Najran, perbatasan Saudi Arabia dengan Yaman, atas Madinah, bawah Makkah, bawah lagi Najran. Jadi mereka bertanya tentang status Nabi Isa dalam Islam. Maka turunlah ayat itu. Dan mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka berdialog. Mereka datang, mereka berdialog, mereka bertanya, dijawab. Turunlah ayat-ayat. Satu surat khusus untuk keluarga Isa. Nama surat Ali Imran. Ini tentang beberapa ayat Al-Quran. Nah, sekarang kita beralih kepada hadis. Bagaimana dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang berbeda agama? Ada seorang sahabat Nabi yang juga menantu Nabi Muhammad SAW, namanya Ali bin Abi Thalib, suami daripada Sayyidatuna Fatimah. Ali bekerja menimba air di rumah orang Yahudi. Karena ketika sampai di kota Madinah itu semua pekerjaan diambil untuk makan. Lalu sahabat melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sepupumu Ali bin Abi Thalib itu nimba air di rumah orang Yahudi, ngambil upah, jasa. Lalu kemudian karena tidak terkait dengan masalah akidah, maka Nabi tidak melarang. Nabi membenarkannya, Nabi menyetujuinya, Nabi membiarkannya. Hasilnya halal. Kasus kedua, ketika Nabi melepas pasukan perang. Lalu Nabi menyampaikan pidato sebelum pasukan berangkat. Jadi kalau kita lihat, sebelum nikah ada khutbah nikah. Hari Jumat ada khutbah Jumat. Idul Fitri, Idul Adha ada khutbah. Sebelum berangkat perang ada khutbah. Manfaatkan momen orang ngumpul banyak untuk menyampaikan khutbah. Khutbah jangan panjang-panjang. Pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, amar ma'ruf nahi mungkar. Kumpul orang, manfaatkan untuk khutbah. Apa kata Nabi saat melepas pasukan perang? Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kamu akan bertemu dengan beberapa orang yang tinggal di gereja tua. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan fania, jangan bunuh orang tua renta. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pokok kayu. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pohon kayu. Jangan cabut pohon kurma, karena makanan pokok. Tolong tunjukkan di mana ada perang 1400 tahun yang lalu menghormati undang-undang perang. Kalau sekarang ada aturan tidak boleh membunuh para medis, tidak boleh membunuh juru berita, wartawan, pers. Itu kan setelah kesepakatan PBB belakangan. Sekarang pun Israel semaunya meluluh lantakkan Palestina. Mana PBB? Kenapa mereka tidak bergerak? Dewan Keamanan Dunia. Mana NATO? Nabi SAW 1500 tahun yang lalu sudah mengatakan, kamu akan ketemu dengan pendeta-pendeta di gereja, jangan ganggu mereka. Jangan bunuh orang tua runta, jangan bunuh ibu hamil, jangan bunuh anak kecil. Kenapa? Karena mereka ini bukan objek perang. Mereka ini adalah orang lemah, korban. Riwayat kedua, riwayat ketiga. Ketika ada seorang perempuan bernama Asma, ibunya masuk Islam.
Asma masuk Islam, ibunya non-muslim. Lalu mereka terpisah. Rindu ibunya ingin menjumpai Asma. Asma takut ketemu dengan ibunya karena ibunya tidak Islam. Lapor ke Nabi. Afa'asiluha, apakah boleh saya bersilaturahim dengan ibu saya? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim. Afa'utiha, boleh saya memberikan hadiah makanan sesuatu? Kata Nabi, i'tiha, berikan. Begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat kelembutan, kebaikan. Makanya kalau kebetulan ditakdirkan saudara-saudara saya yang tinggal di tempat minoritas, ibunya masuk Islam, ayah masuk Islam. Islam ini agama teroris, Islam ini agama radikal, Islam ini agama yang memutuskan silaturahim, Islam ini kopar kafir. Tunjukkanlah dengan akhlak, bukan dengan ilmu. Karena kalau ditunjukkan dengan ilmu, argumentasi, dalil, ayat, Quran, hadis, mereka mau merasakan langsung. Saya menyangka kalau anak saya ini masuk Islam, kayaknya dipotongnya kepala saya. Saya sangka kalau anak saya ini masuk Islam, dia akan ledakkan rumah saya. Rasanya kalau anak ini masuk Islam, dia akan salah-salahkan saya. Saya akan kehilangan seorang anak saya. Ternyata setelah masuk Islam, sikapnya tidak berubah jadi benci. Malah lebih sayang, mencium tangan orang tua, berbagi hadiah. Orang bisa sadar 180 derajat. Ini kok agama apa yang mengajarkan begini lembut ini? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang amat sangat baik. Begitulah Rasulullah SAW menjaga. Ketika sahabat Nabi itu dikirim ke Afrika Utara, dari Makkah ke Madinah, naik ke Syam, menyeberang Laut Merah, sampai ke Alexandria. Di sana ada kepausan, dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Jirjis, gelarnya Mukaukis. Dan itu berkelanjutan sampai saat saya ke Mesir tahun 98, itu pausnya masih hidup. Paus Senoda III. Bayangkan itu, dari sejak zaman Nabi sampai tahun 2002 saya di Mesir, masih ada pausnya, masih hidup. Dan mereka tidak ikut Katolik, mereka tidak ikut Protestan. Jadi mereka tidak menginduk ke Vatikan. Mereka punya paus sendiri dan punya tanggal-tanggal hari besar sendiri, punya ritual sendiri. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kepada sahabatnya, nanti kamu akan ke Mesir, pancung mereka semua, habisi. Tidak mungkin ada. Makanya kalau pergi ke Kairo, ke Mesir, itu tempat-tempat ibadah agama Nasrani. Kalau kita pergi dari Mesir ke dataran Sinai, tempat Nabi Musa menyeberang, dan kita nanti akan naik ke atas Bukit Tursina. Sebelum naik ke atas itu di bawah ada satu gereja namanya Saint Catherine. Saint manusia suci, Catherine seorang perempuan. Kabarnya dulu dia melarikan diri dari aliran yang mayoritas. Dia teraniaya. Akhirnya dia lari mempertahankan keyakinannya ke kaki Bukit Tursina. Maka ada satu bangunan. Sampai hari ini tegak berdiri. Seandainya Nabi menyampaikan pesan, kamu hancurkan semua, bunuh semua. Hari ini masih ada. Pakai bahasa Arab. Nah ini membuktikan bahwa Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu bukan hanya di Mesir, di Palestina. Berapa banyak saudara kita yang Nasrani. Mereka pun sungguhnya menjadi korban kebrutalan Israel. Gereja dihancurkan, pendeta-pendeta dibunuh, orang yang membawa salib diludahi.
Jadi kalau orang mengerti dan paham bagaimana perlakuan Israel terhadap saudara kita Nasrani, itu mengerikan sekali. Belum lagi tuduhan mereka Nabi Isa itu anak zina, bahwa Maria berzina dengan tentara Romawi, dengan tukang kayu, melecehkan. Siapa yang membersihkan tuduhan-tuduhan itu? Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah itu kalau kita baca menjadi acuan bagaimana hidup berbeda agama dalam satu negara, bagaimana kota Al-Madinah Al-Munawwarah menjadi saksi persatuan itu. 12 pasal dari Piagam Madinah yang disusun rapi sistematis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa sama-sama orang Madinah walaupun berbeda agama mempertahankan Madinah dari serangan orang musyrik kafir Quraisy Makkah, walaupun tidak ada hubungan darah, tapi tetap menjaga, saling menghormati, menanggung biaya perang bersama, menghadapi pengkhianat-pengkhianat yang akan datang dari kota Makkah Al-Mukarramah yang akan menyerang kota Al-Madinah. Karena Madinah ini tempat stay-nya Nabi Muhammad SAW. Begitulah mereka berbeda agama tapi tetap. Nah, jadi fahami Al-Quran, hadis Nabi yang begitu fix ketemu dalam hidup bertetangga, berkawan dan bersahabat. Saya sudah kasih contoh, saya urutkan ya, pertama ayat, habis ayat hadis Nabi, sekarang yang ketiga umat Islam. Nah, jadi runut dia, ayat Quran, ayat-ayat, hadis, sekarang umat Islam. Coba kita pergi ke Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu dulu tanahnya subur, maka dikenal dengan tembakau Deli. Tembakau Deli untuk buat cerutu, daunnya lebar-lebar, tidak bolong. Terkenal tembakau dari Deli, Medan, Sumatera Utara. Lalu kemudian perkebunan karet, kelapa sawit. Makanya banyak sekali rel-rel kereta api. Rasanya di Sumatera paling banyak, ini di Sumatera Utara, untuk membawa karet, membawa sawit, membawa. Maka datanglah saudara-saudara kita dari berbeda agama. Datang saudara kita yang dari India, Hindu, datang saudara kita yang dari Tiongkok, Konghucu, Buddha, lalu kemudian datang saudara kita yang dari utara, Tapanuli. Walaupun Medan sebenarnya adalah pusatnya kerajaan Melayu, yaitu Melayu Delhi. Itu bisa dilihat dengan kerajaan Melayu Delhi dengan istana yang tegak berdiri, Istana Maimun. Di seberang depannya ada Masjid Al-Masun. Kalau kita menghadap ke arah masjid, turun kita di depan istana, menghadap ke arah masjid, sebelah kiri, itu nanti kita akan ketemu dengan rumah Chong Api. Dan itu daerah pecinan. Bagaimana mungkin Kesultanan Melayu Islam tidak berperang, berkonflik dengan saudara kita yang dari Tiongkok? Sebagiannya Konghucu, sebagiannya Buddha, Lause. Dan sampai hari ini rumah itu menjadi saksi. Datanglah kita ke sana jalan-jalan, bawa anak-anak kita. Saya bawa anak keponakan saya untuk melihat bahwa Chong Api membangun satu masjid di Tapanuli. Gambarnya ada di rumah itu. Lalu kemudian beliau membangun satu masjid yang dikenal dengan Masjid Chong Api yang ada di kota Medan. Kemudian pula beliau ikut berkontribusi dalam membangun Masjid Al-Masun. Jadi kalau di total 3. Di Tapanuli, Masjid Chong Api di Medan, dan Masjid Al-Masun Masjid Raya itu tidak total tapi ada kontribusi. Karena hubungan yang sangat dekat dengan Sultan. Sultan Delhi. Islam, tidak Islam. Lalu kemudian kalau kita berjalan ada juga yang disebut dengan Kampung Keling.
Dulu orang nyebutnya Kampung Keling. Sekarang sudah menjadi Kampung Madras. Madras salah satu kota yang ada di India. Karena Keling konotasinya adalah orang hitam. Orang hitam selalu dipanggil Keling. Maka image-nya tidak baik. Maka jadi bagaimana di situ ada Tiongkok, di situ ada India, di situ ada Nasrani dari Tapanuli Utara. Hidup bersama. Tidak ada pernah orang Batak Islam dengan orang Batak Kristen berperang. Bisa baca sejarah. Carilah, tidak pernah. Kenapa? Karena dipersatukan oleh ikatan keluarga, ada marga. Makanya kalau anaknya menikah, itu sudah saling tahu. Nanti cateringnya dua, satu masakan Muslim, satu non-Muslim. Ini kemah, ini tenda makanan Muslim, datang, ucapkan selamat. Dan itu terjadi puluhan tahun, ratusan tahun. Bisa demikian. Nah, ini semua adalah aplikasi dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kita bahas ayat Quran, turun ke hadis Nabi, turun ke perbuatan umat Islam secara umum. Kalau begitu acuannya apa? Acuannya dua. Yang pertama, toleransi sosial. Yang kedua, toleransi agama. Kalau dalam masalah toleransi sosial, wala ana abidun ma'abadtum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah masalah toleransi ritual, tidak ada tawar-menawar. Toleransi keyakinan. Ini yang jadi masalah, disuruh toleransi, malah kolaborasi. Perintahnya toleransi, kok malah kolaps? Kolaborasi. Nah ini, di beberapa tempat dipraktekkan kolaborasi, itu hanya menghancurkan dua agama. Ketika di India mau dikolaborasi antara Islam dengan Hindu, yang Muslim kehilangan Islam, yang Hindu kehilangan Hindunya. Padahal tujuannya mau menyatukan, malah muncul agama baru yang bukan Islam, bukan Hindu. Begitu juga yang terjadi di Kamboja. Bisa diklik di Google, cari Muslim Kamboja. Karena raja ingin mendamaikan dua kelompok besar, akhirnya terjerumus dalam sinkretisme. Islam bukan, Hindu juga bukan, Buddha juga bukan. Akhirnya merusak agama. Islamnya dirusak, agamanya rusak. Penistaan agama. Memunculkan agama baru, agama modifikasi buatan manusia. Jadi kalau ada orang paham tentang fenomena mencampur adukan ritual, ini ujung-ujungnya nanti adalah merusak kedua agama. Kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya. Nah, maka dalam melaksanakan ajaran agama Islam, ya kita punya keyakinan antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini acuan yang kita jadikan dasar dalam beramal. Dalam Islam kita tidak pernah melihat ada kolaborasi. Yang ada adalah toleransi antar dua penganut agama dalam sejarah, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu kita pahami dengan baik, kita tidak menjadi umat yang kagetan. Kaget-kaget, terkejut-kejut, seakan-akan agama ini baru saja datang. Bagaimana dengan Nusantara, Republik Indonesia? Lihatlah Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Borobudur, peninggalan sebelum Islam. Tapi ketika Islam datang, Islam tidak menghancurkan. Islam disampaikan dakwah dengan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalaupun mau berdebat juga wajadilhum, berdebatlah. Debatnya dengan apa? Billatihi ahsan.
Dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang santun. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili. Allah lebih tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Tapi, nah ini tapi. Bukan berarti karena kita menghargai, menghormati, dan menerima, lalu kita memotong taring. Islamnya ada taringnya. Jihad, itu taring. Singa itu dihormati orang, ya karena ada taringnya itu. Kalau taringnya sudah digunting, dia singa yang lucu. Ular kobra itu disegani ya karena ada bisanya itu. Kalau bisanya itu dibuang, pawang itu tidak punya keistimewaan lagi. Orang akan komen, pawang apa? Taringnya udah dicopot. Jadi Islam ini ada jihad. Islam ini ada amar ma'ruf nahi mungkar, bukan berarti diam. Sebelum masuk kantor, sebelum matahari terbit, sebelum keluar rumah, sebelum keluar masjid, itu yang pertama kali dibentenginya itu akidah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini semua. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Setelah itu silakan keluar, mau ngantor, mau kemana, tapi keyakinan yang sangat kuat. Sebagaimana biasa kita jam 20.40, karena tadi saya terlambat, ada tamu datang, guru-guru SD saya dari Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Baru saya lepas pulang, sekarang sudah jam 20.50. Terlambat 10 menit, ditambah 10 menit. 20.50 kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Demikian Bang Alvin, Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Setelah kita mendengarkan tadi yang dipaparkan oleh guru kita, Ustaz Abdul Somad, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum itu, belum kita nanti pilih beberapa jamaah. Ya, silakan ya, siapkan pertanyaannya, raise hand. Pokoknya yang paling atas saya pilih. Angkat tangan pakai fitur raise hand. Ustaz, di era modern sekarang, toleransi ini kan kita waspada, Ustaz, ya, waspada terhadap toleransi yang sifatnya kebablasan. Nah, kira-kira apa saja batasan-batasan kita sebagai seorang muslim dalam berinteraksi kepada orang non-muslim? Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak, begitu. Supaya kita nggak terlalu bablas gitu, Ustaz. Karena kadang kita melihat ada ulama yang ceramah di gereja, kemudian apa sih hukumnya melafazkan, mengucapkan selamat di hari rayanya orang non-muslim gitu. Itu, Ustaz. Mohon penjelasan, Ustaz. Batasan umumnya dua saja. Yang pertama masalah sosial. Masalah sosial, ada yang baru pindah rumah, kita diundang datang. Masalah pesta anak, masalah satu kantor, masalah jalan-jalan satu bis, masalah pakai produk. Nah, ini sosial semua. Yang tidak ada tawar-menawar harga mati itu masalah ritual. Karena ritual ini nyenggol-nyenggol api. La tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Khawatir nanti, ya kalau namanya nyambar-nyambar api, walaupun kulitnya nggak terbakar, tercium juga bau rambut terbakar karena bulu tangannya kena nyambar. Maka kita diharapkan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang tidak meragukanmu kepada sesuatu, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Kalau kita melakukan ini meragukan, jangan-jangan terjatuh kita. Tapi kalau kita tinggalkan kita selamat, ya kita selamat, jangan lakukan itu. Terkait tentang masalah memasuki rumah ibadah, sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Yang mengatakan haram itu karena ada patung yang disembah. Di dalam patung-patung itu ada jin kafir.
Ya'buduna illa inasa. Mereka menyembah jin-jin perempuan di dalam patung-patung itu. Makanya kita tidak boleh menyimpan, apalagi disembah. Apalagi penisbatannya kepada Nabi Isa. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa adalah seorang Nabi, Rasul, utusan Allah, ma'asum. Nah, itu terkait dengan akidah kita. Kalau sebab itu menyebabkan kita jadi samar-samar, remang-remang, maka kita tinggal. Lalu kemudian tentang masalah pengucapan selamat Natal, itu kaitannya masalah 3. Yang pertama, bahwa Nabi Isa menurut agama Islam itu adalah Ibnu Maryam, bukan anak zina seperti yang dituduhkan Yahudi, dan bukan anak Tuhan seperti yang diklaim Nasrani. Jadi ketika kita mengatakan selamat lahir Isa, Isa yang mana yang mau kita ucapkan selamat? Apakah Isa yang meninggal di palang salib, atau Isa yang diselamatkan Allah, diangkat Allah, lalu yang disalib itu adalah Yudas Iskariot? Sebagai seorang muslim, maka kita berpegang kepada Isa kita, Isa versi kita, ya nggak usah kita ucapkan. Lalu kemudian yang kedua, apakah dia lahir pada tanggal 25 Desember? Tidak. Karena dalam ajaran Islam dia tidak lahir tanggal 25 Desember. Maka kalau begitu bukan Isa itu. Yang ketiga, bahwa dia tidak mati di palang salib. Dia meninggal dunia nanti setelah dia turun. Wa immin ahlil kitab la yu'minanna bihi qabla mautih. Sebagian ahli kitab akan beriman kepadanya sebelum dia mati nanti, ketika di akhir zaman pas mau kiamat. Nah, ini bukan sekedar hanya ucapan, tapi dia ada efeknya terhadap akidah keyakinan kita. Kita jagalah anak kita. Suami jaga istri, jaga lingkungan, jaga teman, jaga kawan, jaga sahabat. Supaya jangan sampai terjerumus. Bahwa kita dikatakan orang aneh, nggak toleran. Biasanya seruan-seruan yang begini ini kan di musim-musim politik. Jadi bahan buzzer untuk menyerang. Kalau udah berakhir musimnya ya selesai. Jadi kita ngajar jangan tergantung musim. Kalau haram ya haram. Apapun musimnya, siapapun pemimpinnya, sekali haram ya haram. Demikian Bang Alvin. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kita lanjut ke jamaahnya yang bertanya. Saya pilih Ibu Nunung. Ibu Nunung Purwanti, Hong Kong. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Di Hong Kong kan minoritas ya Ustaz. Beberapa teman saya bekerja di majikannya ketika hari-hari tertentu dan perayaan tertentu, dia menyediakan alat-alat ritual untuk majikannya sembahyang. Terus yang kedua, ada juga yang menjaga nenek yang lumpuh, dan pada hari setiap minggu atau setiap Sabtu dia mengantar nenek tersebut ke gereja Ustaz dan menemani beliau masuk ke dalam. Itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan dan solusinya Ustaz. Terima kasih. Kalau masih ada pekerjaan di negara kita yang gajinya tidak terlalu besar, tapi bisa menutupi kebutuhan, maka lebih baik bekerja di dalam negeri dengan segala konsekuensi luar negeri, berpisah dengan suami setahun 2 tahun. Terlalu banyaklah kasus yang untuk diceritakan. Dikirim uang ternyata dibangunkan ke rumah, perselingkuhan, dibawa bulldozer, akhirnya rumah dihancurkan. Banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah yang true story, kisah nyata, kita dipertontonkan itu di sosial media. Jadi bagaimana seorang laki-laki ditinggal oleh suami istrinya demi untuk bekerja. Nah, jadi bagi yang ada rencana, ada keinginan, saya anjurkan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Kebutuhan keluarga lebih baiklah di Indonesia. Ini pertama.
Yang kedua, bagi yang sudah terlanjur. Bagi yang sudah terlanjur bekerja dengan kontrak sampai 2 tahun, bekerjalah, kumpulkan uangnya. Nanti setelah pulang ke Indonesia, bukan untuk beli mobil baru, kulkas besar, buat rumah, secukupnya aja, tapi lebih pada modal usaha. Usaha air, usaha lele, usaha kuliner. Jadi untuk modal usaha. Camkan dalam hati 2 tahun ini untuk modal usaha. Yang ketiga, masalah memasak lalu menyentuh babi. Kalau masih bisa dielakkan, bekerjanya di taman, nyiram bunga, tapi gajinya agak lebih rendah, ya nggak apa-apalah daripada menyentuh babi haram. Kalaupun terpaksa juga, masukkanlah air tanah, simpan. Nanti setelah nyuci itu, disiram tangan pakai air tanah 1 kali. Pakai air bersih 6 kali. Tentang masalah masuk ke rumah ibadah karena menjadi perawat orang tua. Kalau masih bisa ngelak-ngelak, saya bagian nyetir aja, saya bagian ngurus ikan aja, saya bagian ngurus kolam renang aja, gajinya nggak seberapa. Masih bisa ngelak. Tapi kalau udah nggak bisa juga, ya apa boleh buat. Dalam keterpaksaan, banyak berzikir dengan Allah, banyak sholawat, dan camkan dalam hati saya setelah 2 tahun ini. Habis nih dapat gaji ini, saya akan buka usaha di kampung. Ini hanya sebagai wasilah saja. Jadi jangan lagi berkelanjutan. Insya Allah Indonesia ke depan lebih baik, sehingga anak bangsa Amin. bisa bekerja di kampung halaman sendiri. Demikian. Amin. Allahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Ibu Nunung. Alhamdulillah, kita lanjut ke penanya berikutnya. Dr. Haris. Siap. Saya pilih yang open kamera ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Ada seperti biasa ada banyak pertanyaan. Hukum pemimpin yang mengucapkan, pemimpin Muslim, tapi dia memimpin sebagai kayak banyak agama gitu, mungkin negara seperti negara Indonesia gitu ya. Terus pemimpin ini mengucapkan selamat hari raya kepada yang non Muslim. Itu hukumnya gimana? Sedangkan kalau dia nggak mengucapkan, mungkin nanti disangkanya tidak toleran atau gimana. Lalu yang kedua, terkait dengan sebentar lagi kan ada perayaan hari raya salah satu agama di Indonesia. Itu karyawan-karyawan banyak yang dipakaikan atribut-atribut seperti topi atau segala macamnya gitu. Itu hukumnya gimana Ustadz? Sedangkan karyawan ini nggak mungkin menolak gitu Ustadz, nggak mungkin bisa menolak gitu. Terus yang ketiga, ini lebih dari toleransi Ustadz, lebih dari toleransi maksudnya ukhuwah. Keterkaitan dengan fatwa MUI mengenai untuk memboikot produk-produk yang mendukung Israel, itu kan masih banyak juga umat-umat Islam Indonesia yang tidak mengikuti fatwa MUI itu. Itu hukumnya gimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau ada kemungkaran itu robah dengan tangan. Mencuri itu kemungkaran, korupsi itu kemungkaran, makan babi itu kemungkaran, zina itu kemungkaran. Tapi itu kemungkarannya terkait dengan manusia. Adakah yang lebih mungkar? Ada. Apa dia? Kemungkaran terhadap Allah. Kemungkaran yang paling dahsyat itu ya kemungkaran terhadap Allah. Dan ketika kita masuk dalam ritual ibadah agama lain, kita sedang masuk dalam kemungkaran yang terbesar. Jadi kita tidak ikut. Karena kebiasaan manusia ini akan berubah-ubah. Dulu memakai pakaian, simbol-simbol itu tidak ada dulu. Tapi dengan lambat laun ada perubahan, gara-gara tontonan, gara-gara kebiasaan, akhirnya berubah. Ya kita jangan ikut itu.
Tahun-tahun 70-an, orang biasa pakai rok mini, pakai baju terbuka. Cobalah bandingkan dengan sekarang orang menutup aurat. Jadi satu sisi kita berhasil dalam menutup aurat. Tapi dalam masalah memakai simbol-simbol, nah ini mesti simbol, pakaian. Karena agama ini simbol. Agama ini ada pakaiannya. Kalau udah pakai peci, pakai koko, ya itu simbol Islam. Lalu kemudian tentang masalah kita akan disebut radikal. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang di dunia ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang akan dijelaskan yang namanya radikal itu adalah menghancurkan negeri orang, menjajah. Ya Israel itulah radikal. Adapun orang yang mempertahankan akidahnya itu tidak radikal. Ustadz yang pernah bosan menyampaikan itu. Kalau Ustadz bosan, buzzernya nggak bosan ya. Manusia, orang akan melakukan apa yang paling sering dia dengar. Itu tentang masalah fatwa MUI. Ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul Ta'ala kepada Rasulullah, wa ulil amri. Di antara tafsir ulil amri ada yang mengatakan pemimpin, ada yang mengatakan ulama. Ya kalau ulama sudah mengharamkan, ya kita ikut haram. Ulama mengatakan ini tidak boleh, produknya ini boykot. Ya kita boykot, kita ikut saja ulama. Manut kiai, ikut apa kata kiai, sami'na wa ata'na. Adapun ini nanti tokonya tutup, itu sebenarnya toko yang berafiliasi ke Yahudi Israel yang tutup. Tapi akan buka toko yang baru. Saya dari satu daerah, Ustaz Somad, itu yang franchise Israel tutup. Terus karyawannya gimana? Buka yang baru yang punya orang Islam. Jadi jangan sangka kalau udah, oh ini gimana nih karyawannya banyak. Ya umat Islam ini dia harus terus bergerak. Yang franchise-nya tutup. Tapi yang umat Islam ya buka baru, lebih banyak lagi bukanya. Ya pindah. Karyawan umat Islam ya tinggal pindah aja. Bisa jadi itu cara Allah untuk menutup. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Pak Haris. Alhamdulillah, kita lanjut ke berikutnya, Ibu Sonia. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang Alvin. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan semuanya sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, Ustadz, saya mau tanya. Kan saya di usaha kecil-kecilan, Ustadz. Nah, ini kalau saya di toko ada patung seperti ini, Ustadz, buat display gitu, hukumnya bagaimana ya, Ustadz? Terus satu lagi, kalau untuk masalah kerjasama gitu, Ustadz, kerjasama seandainya saya ada kasih modal sama teman gitu, itu sistem bagi hasilnya bagaimana ya, Ustadz? Saya takutnya ada ribanya gitu sih, Ustadz. Itu aja, Ustadz. Ya. Terima kasih. Patung itu innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut. Tidak masuk ke dalam rumah fiha tamasil. Kalau di rumah itu ada patung. Jadi patung apa yang boleh? Pertama, patung mainan anak kecil. Karena Nabi membiarkan boneka-boneka Aisyah. Jadi kalau ibu punya patung Batman, Wonder Woman, Spiderman, Naruto, nah itu mainan anak kecil. Yang kedua, alat peraga kesehatan. Patung yang dibelah, ada jantungnya, ada parunya. Yang ketiga, patung yang tidak utuh. Nah, misalnya patung kuda, kepalanya aja, badannya nggak ada. Itu boleh. Makanya dulu di Jeddah itu wajah-wajahnya itu dibuat rata supaya tidak utuh. Karena ada tangannya, ada kakinya. Kalau baju nggak ada tangannya kan nggak bagus. Karena jual baju.
Nah, maka di wajahnya itu diratakan. Atau di bagian matanya ada tuh model potong segini. Itu sebenarnya adalah cara agar supaya dia tidak utuh. Ini tentang masalah patung. Tentang masalah bagi hasil. Saya punya modal. Tapi saya nggak tahu menjualnya. Ibu yang bisa jual. Lalu saya kasih modal. Ini Bu 1M. Ibu yang jual barang ya. Nah, kita perjanjian. Untungnya kita bagi berapa? Ibu bilang untungnya 10%. Jadi 100 juta untuk Ustadz. Kalau kebetulan berhasil. Tapi nanti kalau pas ruginya kita sama-sama tanggung. Nah itu namanya mudharabah bagi hasil. Yang nggak boleh itu ini 1M. Pokoknya sebulan saya 100 juta. Saya nggak mau tahu kamu untung atau rugi. Yang penting itu riba itu. Jadi simpelnya kalau untung sama dibagi, rugi ya sama dirasa. Itu namanya mudharabah bagi hasil. Tapi kalau cuma mau untung aja, pokoknya saya nggak mau tahu kamu rugi atau apa. Yang penting saya dapat untung terus tiap bulan. Itu riba itu. Rentenir itu lintah darat. Demikian Ibu. Demikian Bang Alvin. Maaf Ustadz, maaf sebelumnya. Kalau dari perjanjiannya itu dari temannya saya itu sendiri yang bilang ibu nanti ibu saya kasih 10% gitu. Jadi kita buat surat persetujuannya gitu aja, surat perjanjiannya gitu aja sih Ustadz. Kalau kayak gitu apa ada ribanya Ustadz? Bagaimana kalau nggak ada untung? Ya. Iya. Siapa yang nanggung? Dari awalnya tadinya saya udah tanyain masalah ini harus dipotong bersih dulu, sewa dulu atau gimana Bu? Gitu saya udah tanya gitu. Enggak Ibu, jadi pokoknya tiap bulan saya kasih Ibu 10% gitu. Itu aja Ustadz. Riba itu. Oh itu riba. Baik. Terjawab ya Ibu. Untung sama dibagi, rugi sama dirasa. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Lanjut ke penanya berikutnya Ibu Dewi. Silakan Ibu di open mic-nya. Alhamdulillah dikasih. Sudah kedengaran Pak Ustaz ya? Silakan, sudah. Oh iya, makasih Pak Ustaz. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bertanya. Silakan Ibu sampaikan pertanyaannya. Bisa Pak Ustaz ya? Sudah kedengaran ya? Sudah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, saya mau bertanya Pak Ustaz. Gimana menurut Pak Ustaz kalau kita sering traktir teman makan dan kita niatkan itu sebagai sedekah, tapi ada temanku yang bilang kalau saya itu salah Pak Ustaz. Dia bilang sedekah itu nggak gitu caranya. Dia bilang saya malah dimanfaatkan sama orang. Padahal kan Rasulullah bilang sedekah terbaik itu memberi orang makan. Jadi saya bingung Pak Ustaz, harus dengar dia atau gimana? Terima kasih Pak Ustaz. Afsyus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, bagi makan. Ya kita bagi makan. Kebetulan makan siang kita sanggup bayar satu orang, ya kita bayar. Sanggup beli nasi bungkus 10 ya 10. Ada tamu ya itu sedekah. Yang zakat tetap kita bayar. Jadi kalau ada orang ngomong kamu bayarin orang itu kamu sedang dieksploitasi orang. Bisa jadi dia bakhil, pelit. Bisa jadi dia memang sakit jiwa. Karena orang barat sendiri pun merasakan kenikmatan saat memberi. Makanya ada judul buku The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Orang-orang barat itu donasinya besar-besar kalau sedang memberi. Malah masa orang Islam yang bertuhan kok nggak mau memberi. Itu jadi kita jangan ikut omongan orang. Kalau ikut omongan orang, banyak sekali komen-komen.
Kita ikut ajaran Islam, ya kita bagi makanan sesuai dengan kemampuan kita. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz sudah dijawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Terakhir, untuk penanya yang terakhir kami persilahkan Ibu Humairah. Pokoknya saya pilih yang paling atas ya. Saya nggak pilih kasih ini, pilih yang paling atas. Silakan Ibu sampaikan pertanyaannya. Open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, atas kesempatannya. Misalnya ini kita punya teman yang beragama non-muslim. Terus kadang kita main ke rumah mereka atau mereka mengajak kita main ke rumah mereka. Kadang mereka menawarkan makanan ya Ustadz. Atau mereka hanya menyediakan air putih. Itu gimana ya misalnya kita minum atau enggak? Karena kita tahu dalam kesehariannya mereka suka masak daging babi gitu Ustadz. Jadi saya harus minum air putih itu karena kan kita tahu nih gelas mereka tuh pasti bakal tercampur dengan daging yang mereka masak itu. Nah, untuk menghargai perasaan mereka, kita harus minum atau bagaimana gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam ajaran Islam, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau anjing menjilat air, maka mesti ahriquhu, tumpahkan air. Setelah ditumpahkan, bekasnya ini dicuci dengan 7 kali. Salah satunya dengan air tanah. 6 kali dengan air bersih, air suci mensucikan air mutlak. Jadi kalau kita sudah lama berteman, berkawan, bertetangga, saling memahami dan saling menghormati. Oh, ini teman saya Muslim. Dia tidak boleh makan di mangkok saya dan tidak boleh minum di tempat saya. Kalau gitu mangkoknya saya sediakan mangkok plastik. Gelasnya gelas plastik yang baru. Sendoknya juga sendok plastik. Untuk teman saya yang seagama, piring. Mohon maaf ya, kita saling menjaga ya. Enak kalau kita saling jaga. Saya bertetangga dengan non-muslim ini dari sejak kelas 3 SD. Dan sampai hari ini hubungan baik. Jadi mereka selalu mengirim ke saya, ke ibu saya almarhumah, minuman kaleng, minuman botol, kue bungkus plastik. Bukan kue yang dimasak di dalam piring, bukan air yang di dalam gelas. Jadi saling menghormati, berangkat dari kasih sayang, saling menjaga, omongan gak nyakitin hati, perbuatan. Itulah yang akan membuat kita kekal. Jadi jangan korbankan. Kalau dia belum tahu, ya kita kasih tahu. Menurut ajaran saya, gara-gara itu hubungan kita renggang. Aduh gak enak lah Pak Ustadz. Oh dengan tetangga gak enak, dengan Allah enak-enak aja. Coba dibalik. Masa iya enak sama Allah? Sama tetangga, saya nggak enak nih Pak Ustadz. Terus enak sama tetangga, sama Allah gimana? Ini kan hukum Allah. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah bertanya dan kami mohon maaf untuk yang belum terjawab bagi Bapak Ibu yang belum mendapat kesempatan. Kita lanjutkan nanti di pekan depan ya. Mudah-mudahan masih Allah berikan kesempatan nanti. Terakhir Ustadz, untuk menutup sesi pada malam hari ini, mungkin ada kalimat terakhir penutup kesimpulan dari kajian pada malam hari ini Ustadz. Islam bukan agama yang baru kemarin sore. Islam ini agama yang sudah lama dipraktekkan, tidak hanya teori. Jadi kalau ada orang yang kagetan, perlu dicurigai ada apa motivasi di baliknya.
Apakah mau merusak ajaran agama atau apa? Ya kita amalkan saja ajaran yang sudah kita jalani selama beribuan tahun ini. Insya Allah kita terpelihara dalam toleransi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma qawi imanana, kuatkan iman kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berhati lurus, berkata lurus, berbuat lurus. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Waffiqna lima tuhibbu wa tardah, tanamkan taufik ridhamu dalam hati. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Indonesia negeri yang aman dan damai. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alfi Firdaus beserta seluruh tim. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru kami Ustaz Abdul Somad yang sudah berkenan berbagi pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita berdoa semoga kita bisa mengerti, bisa paham, bisa mengamalkannya. Dan insya Allah materi-materi yang sudah disampaikan tadi bisa Bapak Ibu simak recordnya di link YouTube yang sudah kami bagikan ya. Bisa Bapak Ibu tonton ulang. Baik, terakhir Bapak Ibu yang rahmati Allah, seperti biasa saya mengajak kepada Bapak Ibu yang masih bergabung pada malam hari ini untuk ikut kontribusi dalam wakaf anak soleh untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra di Rimbo Panjang, Kampar, Riau. Link untuk berbaginya Bapak Ibu bisa langsung klik dukung.sidak.id/UAS dukung.sidak.id/UAS. Alhamdulillah tadi di sesi awal sudah cukup banyak ya yang ikut kontribusi. Kami mengajak bagi Bapak Ibu yang belum tahu informasinya bisa langsung klik link yang saya bagikan di kolom chat. Saya izin untuk matikan. Insya Allah nanti pondok ini langsung diampu oleh guru kita Ustaz Abdul Somad dan juga istri beliau. Nama pondoknya Pondok Quran Fatimah Zahra. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi langsung saja klik link dukung.sidak.id/UAS. Kontribusi bisa mulai dari Rp10.000. Kita lihat ya, cek ya. Alhamdulillah. Tadi di sesi pertama sudah banyak ikut bergabung. 37 menit yang lalu, alhamdulillah, masya Allah. Ibu Sarah Pamela, Rp1.000.000. Ibu Lina Haryati, 1 juta. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi harta yang sudah diberikan ini, ganjar dengan pahala terbaik. Jadi wasilah penghapus dosa, penggugur dosa, dimudahkan segala urusan. Amin, Allahumma amin. Langsung Bapak Ibu, untuk kontribusi, klik linknya saja. Link dukung.sidak.id/UAS. Baik, terakhir kita sama-sama akhiri majelis pada malam hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, insyaallah jumpa lagi di pekan depan. Saya Alvin Firdaus, mohon maaf jika dalam memandu banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan. Pasti itu datang semua dari kekhilafan saya pribadi, dan jika ada yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.